Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Ku jadi, mari sekali lagi bersama saudara kita nyatakan Yesus jamah setiap umatnya pagi hari ini. Yesus jamah segenap hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami dengan kasih Kristus Bapak Gembala, Bapak Pendeta, saya Parnya jadi juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta dan Ibu Peresi bersama-sama memimpin setiap kami dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Pada angkat kedua, tanganmu sama-sama katakan saudara, semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita berdoa. Kami beri firman Tuhan, Engkau yang berkata sebagai Allah yang ajaib, Allah yang sangat indah, yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul namaku, Engkau hadir berkati mereka. Maka setiap ibadah gereja di mana-mana hadiri mereka, berkati mereka, karena mereka tidak kena virus corona, tidak kena resesi. Bangsa akan berkati Tuhan, bebaskan dari virus corona dan bebaskan dari resesi. Berkati presiden kami, pemimpin kami supaya tidak seorang pun kena virus corona. Dan kami doa acara ini adalah mencapai kepada rumah-rumah, online ke rumah-rumah, maka setiap rumah yang ikut acara ini Tuhan, Engkau hadiri, Engkau berkati keluarga mereka, dan keluarga mereka Engkau meteraikan sebagai warga surga yang akan masuk surga. Berkati keluarga mereka, tidak seorang pun kena virus corona. Berkati keluarga mereka agar mereka semua diselamatkan, mereka sembuh bebas dari penderitaan, tidak kena resesi. Sesuai firman-Mu mereka dicukupi, selalu diberkati. Kami doa siapapun dengar acara ini, berkati mereka. Engkau yang perintahkan kembalikan kuasa minyak anggur tidak dirusakkan, maka minyak anggur doa kami penuh kuasa. Kami doa setiap orang yang ikuti acara ini terima tuh darah-Mu dan minyak tidak akan dirusakkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan khotbah, yaitu sangat indah. Tuhan menjaga yang indah yang berkata, minta dikasih, cari dapat. Yang utama adalah pintu surga pun dibuka bagi Anda. Kan tidak ada kalau orang bicara seperti itu, bahkan buka pintu surga. So, yang indah, maka perjuangan Anda itu Tuhan yang katakan, Anda berjuang untuk ke surga. Yang ngomong, kalau saya sedang berjuang, karena Tuhan yang katakan, bukan saya. Anda itu harus berjuang untuk masuk pintu surga. So, maka sebagai ayat pembuka kita baca di sini dengan 2 ayat nih, ya ini ayat Matius 21. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan tahu keperluan Anda. Sebenarnya Anda minta, Tuhan tahu. Dan pengalaman saya demikian. So, kadang-kadang kita ngomong, Tuhan dengar. So, dengar dikabulkan. So. Jadi sekali lagi, Tuhan tahu keperluan hidupmu. Anda imani. Maka zaman selama zaman susah. So, zaman resesi, zaman corona. Tapi kalau Anda ditata, dikatakan bukan, ada minyak anggur nggak dirusakkan. Anda imani, ada minyak anggur nggak dirusakkan. Maka minyak anggur, maka banyak bersaksi, orang corona pun sembuh. So, karena kamu tidak akan, yaitu kekurangan. 2. Sekali lagi Tuhan berkata, Tuhan tahu keperluan hidupmu sehari-hari. Maka bisa. So, saya dulu nggak Kristen. Tapi Tuhan tahu. Nggak Kristen, nggak punya bapak, Tuhan tahu. Zaman saya sampai sekolah tinggi itu. Artinya apa? Tuhan tahu
Tahu ngomongan saya saya mau sekolah tinggi sampai berhasil. Ya betul-betul sampai sekolah tinggi yang enak. Pulang sekolah tinggi tinggal di istana lagi di Babylon, kan luar biasa. Jadi mari, tetapi juga Tuhan juga yang berkata, kalau Anda berdoa, maka Anda berdoa pun bila minta doa. Jadi doa betul Anda minta berdoa, kalau Anda dengan khusyuk, dengan bertobat, tambah-tambah Anda bertobat, maka Tuhan dengarkan, perhatikan, bahkan lebih air mata. Jadi waktu saya divonis mati, kanker otak, saya cuma nangis, saya nggak ngerti mujizat, nggak ngerti Tuhan Yesus tolong, belum ngerti waktu sakit divonis kanker otak. Saya cuma nangis lihat istri, lihat anak-anak. Saya kasihan mereka, Tuhan, kalau saya dipanggil tiba-tiba, karena dokter mengatakan, kamu 2 tahun tidak ada, harus operasi aja 2%. Saya cuma nangis, tapi saya nggak tahu cara doa, nggak ngerti doa. Tuhan Yesus tolong, belum ngerti saya cara doa. Tapi Tuhan tahu keperluan kita. Saya ditolong Tuhan. Maka Tuhan mengatakan apa? Para haji, kamu belum punya mati. Kembali ke perjalanan mati. Tuhan tahu saya pernah diputus mati. Jadi Anda pun sadari, kalau Anda sampai sakit apa dan harus punya iman. Anda bangun kurungan imani. Anda menyanggur, gak rusakkan kenapa? Kalau saya punya iman, bisa sembuh kenapa? Orang mati saja dibangkit dari tubuh dari Yesus. Alkitab yang mengatakan di kitab Wahyu. Demikian juga kalau orang kanker tumor diputus mati pun sembuh. Bahkan orang yang sakit di Penang, telepon Pak David, sakit mau dibolong jantungnya, sembuh, cuma telepon, angkat perjamuan bersama-sama. Hingga namanya Pak Krismanto, sehingga suatu hari ketemu saya ngadep memberi persembahan. Ini apa ini Pak? Pak, saya sembuh, mau dioperasi nggak jadi. Cuma 2 perjamuan dengan Pak David. Perjamuannya di sana dari cuma telepon. Maka kalau Anda agak keras, saya sarankan boleh telepon Pak David. Dia kuasanya bagus, cukup bagus. Maka sekali lagi, maka kita doa. Kalau memang orang divonis mati, kita ambil contoh vonis mati 2 dengan air mata. Dikabulkan, Tuhan perhatikan. Maka Tuhan perhatikan kalau 2 sampai dengan air mata, diperpanjang umurnya, disembuhkan, bahkan diberkat luar biasa. Maka kita baca contoh firman Tuhan yang divonis mati bangkit, yaitu di kitab Tabarik 32. 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 27. Pada hari itu Hizkias jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Demikian firman Tuhan. Ini menggambarkan Hizkia divonis mati, dia kemudian doa menangis, pegang tembok menangis. Tuhan aku, dia artinya Tuhan perhatikan, dia fair. Tuhan aku selalu setia kepadamu, mengabdi kepadamu, mengapa saya sakit mati. Dia komplain, artinya ucapan dia benar, akhirnya dia diperpanjang 15 tahun. 15 tahun. Harusnya dia bersyukur. Jadi jangan sampai Anda kalau doa berhasil tidak syukur. Kalau tidak syukur akan salah. Maka dia sudah sembuhkan, diperpanjang 12 tahun, dia nggak syukur.
Dia merasa tinggi hati. Kenapa merasa bersyukur? Orang tahu semua sebagai raja harus mati. Karena orang banyak tahu, rakyat tahu. Tapi dia justru bangga. Bahkan diri bahwa dia tidak mati. Maka dia anggap Tuhan salah. Kenapa? Dia nggak bersyukur. Jadi kalau Anda diberkati, sembuh, bersyukur. Jangan seperti saya dengar orang ngomong, saya dengar di TV so, kalau sakit cari tebas, cari babasi. Tapi kalau sudah sembuh, balik ke sini so. Kalau Anda sampai Anda ke tebas disembuhkan so, dijamah, artinya Anda dituntut ke tebas. Tuhan Yesus pernah mengatakan orang yang sakit so, seorang budak yang pegai sembuh, maka punya iman, Tuhan berkata apa? Kamu nanti bersama Abraham, Ishak, Yakub di surga, pesta di surga. So, jadi orang ada ujian besar, bersama besar, punya iman besar, maka dia Tuhan katakan nanti ke surga. Maka dia nggak bersyukur so. Masa gede bahwa dia divonis mati kan luar biasa. Orang terkenal lagi raja. Maka akhirnya apa? Dihukum Tuhan so. Jadi ketika itu dihukumlah Yerusalem dihukum. Tapi akhirnya sadar dia salah, maka akhirnya perhatikan dia cuma tobat, merasa salah, tidak bersyukur, akhirnya diberkati luar biasa. Jadi kalau Anda sudah sembuh, bersyukurlah. Banyak orang tuh lupa so, bersyukur so. Sampai contoh so, orang bahkan so ada yang keluarga saya kanker so, kanker. Dia janji Kristen nanti kalau sembuh so. Tapi setelah sembuh dia lupa, nggak mau jadi Kristen. Maaf so, akhirnya mati so. Kenapa? Dia bilang mau jadi Kristen kalau sembuh kanker. Setelah sembuh dia lupa, akhirnya mati so. Ada saya contoh lagi so. Itu ada orang terkenal, kanker kalau dia terkenal malu kalau ada so. Maka dia selalu nyegah saya di lift, selalu berlutut, akhirnya sembuh so. Udah saksi di Sarbini, saksi 2-3 kali di TV so. Tapi suatu hari ada pembicara asing so. Pembicara asing yang orang Tuhan mengatakan, Tuhan yang berkata, orang dusta. Dia menganggap semua ada musuh, ada kuasa. Maka dia cukup terkenal. Akhirnya tahu sekarang dia pendusta. Dia saksi di tempat orang asing ini. So. Ya, dia sembuh dari kanker. Padahal sembuhnya di akhirnya betul. Dia mati juga. Jadi maaf so, jangan sampai Anda saya akan sembuh lalu saksi lain tempat disembuh. Anda hukumnya besar so. Hukumnya besar. Mati so. Sekali lagi hati-hati. Hukumnya besar. Anda enggak berdusta. Karena orang dusta, saksi dusta so, tidak akan diselamatkan. Sekali lagi, maka kalau Anda sudah sembuh, bersyukur pada Tuhan, maka akan diberkati. Bukan saja dapat kesembuhan, tadi digambarkan akhirnya menjadi kaya raya. Saya tidak pernah ngajar Anda kaya raya, karena Tuhan katakan apa? Orang kaya sudah ke surga, Tuhan yang mengumumkan saya. Maka sekali lagi, kalau Anda cari apapun, termasuk cari kesembuhan, saya minta doa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk dalam cari, so, yaitu dalam cari, maka kita baca di Yohanes 6, 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan ngajar sini cara mencari. Di sini Tuhan mengatakan mencari yang utama, Pak, yaitu jangan cari makanan dunia yang mbak kematian, mbak binasa. Istilah Tuhan keras.
Kamu cari makan yang binasa, jangan, nggak boleh. Tapi cari makanan yang Anda kekal, surga. So. Maka Tuhan akan, makanan yang mbak kekal itu hanya satu, terima tubuh dari Yesus yang ngomong, bukan saya. Saya punya tugas mengembalikan tubuh dari Yesus, karena saya seorang martir. So. Saya seorang martir. Yohanes Tuhan katakan, kamu martir Yohanes, membalikan kuasa menyanggur, karena yang bicara menyanggur yang Anda baca Injil Yohanes. Anda silakan membaca Yesus akan sadar betapa indahnya dia tentang percaya Yesus. Di Alkitab lain nggak ada. Yesus menjabarkan, yaitu terima tubuh darahku, akan bangkit hari kiamat, terbang surga. Yohanes di kitab Wahyu juga mengatakan, Anda menyanggur, Anda tidak dustakan. Jadi Anda jangan cari, jangan memperkaya diri, boleh. Anda kecukupan. Anda, saya punya iman. Anda sadar Yesus, Tuhan tahu keperluan kita, keperluan Anda. So. Maka Anda ngomong saja, kalau Anda percaya, Tuhan meteraikan ucapanmu. Maka, tapi jangan utamakan makanan dunia. Tuhan mesti berkati. Tuhan pasti kecukupi apa keperluan Anda. Keperluan Anda sehari-hari, pendidikan keluargamu, pendidikan anakmu dan sebagainya, Tuhan berikan. Karena saya pun pendidikan saya dari SD sampai saat Tuhan, saya Tuhan atur. Berarti saya nggak mampu sekolah tinggi, saya bisa sekolah tinggi dan sebagainya, karena saya punya iman, bisa ya tergantung imanmu. Maka perhatikan bahwa di sini Tuhan katakan, jangan cari makanan dunia yang bawa binasa, cari makanan yang bawa hidup kekal. Maka Tuhan mengatakan, yang terima tubuh darahku, yaitu akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Maka itulah kalau saya sampaikan kepada Anda, ada tubuh darahnya, Anda akan bangkit hari kiamat, hidup kekal. So. Saya beri contoh, so. Ada suatu keluarga pelet, so, yang mau ke Dubai. So. Ternyata dicek terus sebelum terbang, corona. So. Ternyata keluarganya corona. So. Akhirnya ikuti acara saya, acara online ini. So. Dia angkat perjamuan bersama saya. Keluarganya akhirnya sembuh. So. Akhirnya sembuh. Karena iman, dia punya iman. Maka iman tanpa perbuatan nonsen. Maka iman itu saja hidup baik. Iman tanpa perbuatan is nothing. Maka kalau punya iman, Anda imani. Anda punya iman ke surga, imani. Saya punya iman ke surga. So. Sekali lagi, ya, saya punya iman ke surga. Punya iman ke surga, 50 tahun sudah di surga. Pikiran saya sudah tersenyum. Saya dulu tersenyum. Saya 55 tahun. Saya sudah di surga. Saya tersenyum, so, kemana-mana jalan. Saya 50 tahun Tuhan, udah di surga. So. Dan semua 30-an tahun sekian, so, saya digandeng malaikat ke surga. So. Ketemu Tuhan Yesus, kalau saya dusta, digorok setan ke neraka. So. Karena orang dusta itu, saksi dusta ke neraka. Orang dusta tidak bisa masuk surga. So. Hati-hati. Orang dusta nggak bisa ke surga. Firman Tuhan katakan, orang suka dusta ke surga. So. Lebih saksi dusta ke surga. Orang meremehkan dusta. Tapi Tuhan yang katakan di kitab akhir, jangan suka dusta. Kamu suka dusta, masuk neraka. Tuhan yang ngomong, bukan saya. Betapa, saya ingin ngasih tahu betapa kerajaan Tuhan. Jaga mulutmu. Kalau Anda nggak dusta, penuh kuasa. Saya nggak kenal dusta, saya penuh kuasa dan sebagainya. Maka sekali lagi, maka Anda harus cari tubuh dari Yesus yang menjadi surga. Agar Anda, saya melihat Anda punya rumah di surga, kemah suci. Saya punya tugas sebagai bukan apa? Karena saya orang yang siap neraka benar. Saya diberi Tuhan kemasukan apa? Saya pernah cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak mau surga. Saya ke neraka gantikan mereka, gantikan jemaat. Saya tidak mau surga. So. Saya dipandang Tuhan penuh kasih. Saya Tuhan mengatakan sederhana, nasarmu telah penuhi. Nah, saya ingin ketemu pendiri agama yang penuh kasih, yang korban. Ternyata saya harus memenuhi ucapan saya bahwa kalau ketemu pendiri agama yang penuh kasih, korban, saya juga harus korban. Maka saya korban untuk masuk neraka, untuk Anda, untuk jemaat.
Maka saat dipandang Tuhan penuh kasih, nggak pernah lupa pandangannya pada penuh kasih. Terus kemudian mari ke surga, dilihatin jemaat lautan surga. Percokusan ada di surga, so masih Anda punya rumah. Di Taman Eden cuma di halaman. Tapi saat dulu minta Tuhan di Taman Eden, so. Tapi saat dipilih ke masjid, maka Anda, saya beritahu Anda, Taman Eden tetap tua. Program Tuhan Anda kalau terima Tuhan Raja, Anda pun kalau Anda suatu dapat pakai minyak urapan, maka Anda akan jadi mempelai. Akan di surga tetap awet muda. Maka kan maunya Anda tetap awet muda. Saya ketemu orang Mandan, so, yang tua tetap tua. So. Tuhan ngasih tahu apa karena saya ingin Mandan. Tuhan apa tidak, orang masih. Ternyata orang tahun itu nyesel. So. Yang tua tetap tua, nggak ada baju kemuliaan. Bajunya baju biasa, nggak ada baju putih kemuliaan. Maka saya ingin lihat Anda suatu hari wafat, sedia minyak, bersama saya minyak, Anda pesan keluargamu, ini kalau suatu hari saya wafat, pakai minyak. Karena yang minyak itu Tuhan, di kitab Injil semua Tuhan ngajar minyak urapan. So. Ngajar semua kuasa minyak urapan. Jadi betapa, untuk apa? Agar Anda bangkit jadi mulai. Ayat mengatakan tebes itu artinya mempelai. Maka ada program Anda enggak, bukan muluk-muluk. Tuhan yang ngomong, Anda bisa ke suci. Seperti orang berjam-jam aja ke suci. Tapi yang betul-betul mujizat ada minyak dan anggur. Maka saya beri lagi minyak anggur supaya Anda sejelas minyak anggur. Dikatakan di sini di Wahyu 6 minyak anggur enggak dirusakkan. So. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Besok ayat ini menyanggur di depan tata. So. Depan tata itu so, ada kerubung, ada kerub namanya. Di kerub itu ditulis tentang ini. So. Itu Yohanes pernah ke surga. Lagi Yohanes pernah turun ke surga. So. Karena Yohanes itu seorang martir besar, so. Seorang martir. Nggak tahu kenapa Tuhan nyebut saya martir Yohanes. So. Karena perjuangan semuanya tahu akan datang. Dan saya berapa kali Tuhan ngasih pelatihan yang akan datang. Betul-betul terjadi. Jadi di depan tata kerubungnya, malaikat kerubung. Di situ tertulis ayat ini, tulisan ini. Ada minyak anggur enggak dusahkan. Walaupun zaman resesi, artinya katakan, Anda resesi enggak kena. Anda imani, ada minyak anggur, Anda diberkati. Saya punya iman. Ya terlebih, saya punya gereja diberkati. Karena walaupun saya beli di Bekasi 5 meter untuk bangun gereja. So. Maka sekali lagi, saya sampai kepada Anda, walaupun ada sesi apa mahal, ada menyangkut janji enggak dusahkan. Walaupun ada maut, Anda tidak. Yang kedua, walaupun ada maut, Anda tidak ngalami maut. Itu kuasa menyanggur. Yang ketiga, walaupun ada binatang buas di bumi. Virus corona itu tuh, binatang buas kenapa? Udah melanda dunia. Walaupun binatang buas dikatakan sempat bumi mengalami maut. Walaupun binatang buas tuannya virus corona binatang buas kan melanda dunia. So, tidak tahu dari mana, tapi yang jelas bahwa terkata Tuhan sanggap ya katakan apa ternyata terjadi. Itu binatang buas yang paling kejam saat ini. So. Orang salaman bisa mati. Orang ketemu bisa mati, lebih orang ciuman bisa mati, ciuman
ketemu saja bisa mati so. Lebih maka supaya orang juga bertobat so. Kenapa orang nggak sembarang ketemu orang nggak sembarangan katalah berjanji sama orang dan sebagainya, karena bisa satu cuman bisa ngalamin maut mati. Jadi betapa pekerjaan Tuhan supaya Anda masuk supaya Anda juga bertobat. Mari kita bertobat, kita berjuang untuk apa? Untuk berjuang untuk surga. Tuhan kata kita harus berjuang. Maka sekali lagi ini ayat ini gambar apa? Bahwa kalau ada mie anggur, walaupun binatang buas melanda dunia, so, Anda tinggal nonton, Anda imani Yesus punya iman, Anda tidak mengalami virus corona dan sebagainya. Maka cara gimana? Anda menghadapi pun minta satu supaya kita suci. Mari kita hidup suci. Maka kita disebutkan ini di Roma 2:1-2, so, Tuhan mengatakan demikian. Kita perhatikan ayat ini. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saya sampaikan berkali-kali bahwa Tuhan Yesus disalibkan untuk kita. Tubuhnya ditumbak, ditikam untuk kita. Numbangan darah untuk kita. Tubuh dihancurkan, yaitu bisa sebut apa? Di Ulangan 21, bahwa kalau orang dihukum mati atau sepadan disalibkan, digantung, ditumbak, tikam, maka Tuhan menyerahkan tubuhnya, darahnya, maka perjam itu penuh kuasa, yaitu tubuh Yesus ditumbak, tikam, menyerahkan tubuhnya, numpahkan darahnya untuk kita agar dia mudi. Maka waktu saat digandeng Tuhan lihat neraka, bukan surga. Siapa digandeng lihat neraka, tidak akan ke neraka, karena neraka tempat terkutuk. Tuhan tidak akan datang ke tempat terkutuk. Saya cuma lihatkan contoh pada saya. Kalau orang di neraka gimana? Dari seandainya cari Tuhan bagaimana kalau orang di surga, bagaimana orang di neraka. Saya banyak pengalaman Tuhan ngajar apa? Karena ada di kitab Wahyu. Maka Tuhan ngajar saya sadar Yohanes, maka Tuhan ngajar seperti Yohanes, yaitu bisa lihat neraka. Maka Tuhan mengatakan apa? Orang yang tidak ngesep darah Yesus, tidak ngesep darah Yesus mati untuk kita. Jadi sejak lama dikatakan apa? Yesus mengganti kita. Hukum Taurat yang lama, yaitu orang dihukum mati, ditumbak, ditikam. Orang nggak pernah nerangkan itu saat terang kepada Anda. Tapi Tuhan Yesus ditumbak, tikam untuk kita. Hanya tubuh kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita milik Yesus. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tubuh kita bukan milik lagi. Bahkan darah kita bukan milik kita lagi. Maka dikatakan apa? Ibadah yang sejati apa? Menyerahkan tubuh kita. Dan tubuh kita bukan milik kita lagi. Milik Tuhan Yesus, karena sudah dibebus di atas kayu salib. Maka tadi sekali lagi persembahan yang sejati, ibadah sejati membesarkan tubuhmu. Tubuhmu jaga hidup yang syukur. Saya ada pengatakan pada Anda, yaitu bahwa Tuhan beri banyak contoh betapa tubuhmu dijaga. Sama janji maestri. Sebelum bertobat, kalau saya zina sekali kerana, kalau saya sampai zina, waktu setelah saya janji, saya enggak jadi warga surga. Kalau saya pernah zina sekali lagi, pernah janji maestri. Kalau saya zina, tubuh saya najiskan, saya dicoret sebagai warga surga. Saya masih tepati sampai hari ini. Maka ayatnya kan, jadi seperti saya sampaikan kepada Anda. Waktu ini saya baca di Lukas 17, di mana orang satu tempat tidur, satu diangkat tidak. Tuhan terangkan pada saya baru mikir apa artinya. Tuhan mengatakan pasti karena udah orang ketiga.
Jadi ada orang ketiga nggak bisa diangkat ke surga. Maka istilah ketiga itu bukan dari saya, itu dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus. Maka beri contoh yang Lukas 17 itu, satu tempat tidur, satu diangkat tidak, yaitu ada orang ketiga nggak diangkat. Dari para bapak-bapak sekalian, jangan orang ketiga. Anda, Tuhan yang ngomong, Anda nggak diangkat. Maka ada filmnya yang katakan, saya dengar dari ada filmnya, suaminya pacaran, pulang istrinya sudah diangkat. Maka sekali lagi, bahkan Tuhan akan berkali-kali istilah ketiga itu, yaitu suatu hari Tuhan katakan kalau orang ketiga, yaitu katakanlah bisa kita masuk alam roh, kita menghadapi apa? Menghadapi setan, kuasa gelap. Kalau Anda bukan pada saya juga, maka Tuhan katakan beri contoh orang ketiga, itu masuk alam roh, diterkam setan, diinjak setan, bak ke neraka tuh. Tuhan yang beri contoh orang yang ada ketiga. Jadi Tuhan saya, mari kita tobat. Jangan sampai Anda masuk alam roh. Anda berjuang, istilah Tuhan, mari kita berjuang ke surga. Jangan saya ada orang ketiga. Ada orang ketiga masuk alam roh agar Anda tidak dijemput setan, maka Anda berjuang. Jangan sampai ada orang ketiga. Tuhan yang ngomong suka boleh pakai Tuhan. Bahwa ada orang ketiga yang disebut setan, bak ke lubang neraka. Yang kedua, bahkan akhir zaman juga enggak diangkat. Tuhan gambarkan saya orang ketiga, istilah Tuhan bukan dari istilah saya menangati istilah orang ketiga. Tuhan yang terangkan, maka mari kita berjuang melawan dosa, melawan kedagingan. Kalau kita di alam ini tahun kita berjuang di dunia paling 100 tahun mungkin Anda kaya raya. Orang yang ke neraka pertama yang Tuhan kasih tahu ke neraka, yang akhirnya dijemput setan juga orang itu kaya raya, tapi punya orang ketiga, akhirnya teriak, diterkam setan. Waktu itu saya tidak boleh mendoakan, pasti kamu jangan mendoakan, karena orang itu ya zina, kamu tidak berduakan. Jadi seperti tadi kadang-kadang sekali lagi yang tadi orang yang pendeta yang dosa itu yaitu Tuhan mengatakan aku cabut yang banyak keras dan saya nyesel. Ada rekan pendeta dua juga yang saya menegur nggak enak karena belum tentu, tapi akhirnya dua pendeta di Brazil juga akhirnya apa? Akhirnya yaitu koma 2 hari juga mati. Ada yang koma saya menengok udah terlambat, sudah mati. Jadi betapa mengerikan. Mari kita berjuang surga. Tuhan mengatakan pintu surga itu sempit, tapi kita berjuang. Lalu Anda jauhkan dari dosa, serahkan tubuhmu, ibadah yang kudus tubuhmu, karena bukan milik Anda lagi. Maka perjuangan kita harus satu, untuk masuk surga. Mari kita berjuang untuk masuk surga. Berjuang bersama saya untuk melalui pintu yang sempit itu. Maka saya sambut Anda, maka saya melalui pintu seperti satu. Kita baca di sini di Lukas 13. Lukas 13 ayat 24 sampai 30. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tetapi tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-metuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang telah melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah,
tetapi kamu sendiri dicampakkan di luar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan, mari kita berjuang masuk surga. Mari kita berjuang hidup yang suci. Jangan dua salah. Cara Bapak, jangan saya ada orang ketiga. Saya Anda orang ketiga, enggak, tidak bisa ke surga. Saudara, Anda soal sekali lagi, mari kita berjuang. Di alam roh banyak setan, tapi malaikat jemput Anda. Kalau Anda suci, malaikat jemput. Di alam roh itu M tahun so. Di surga M tahun, di neraka M tahun. Maka Tuhan mengatakan apa? Yaitu kalau orang melayani tapi dosa, maka dikatakan orang melayani tapi dia berbuat jahat. Maka sebagai contoh, Tuhan mengatakan apa? Lihat pasti orang itu aku semuanya, karena dia melayani masih berzina. Jadi Tuhan keras sekali. Maka orang yang melayani, jaga hidupmu. Rekan pendeta semua jaga agar tidak dosa. Mari bersama-sama berjuang untuk M tahun kemasuci. M tahun punya rumah seperti Pangeran Charles. Anda berjuang bersama saya untuk nanti tinggal kemasuki pesta di surga. Kalau saya sampaikan pesta surga, Anda baca di kitab Wahyu 3, maka Tuhan ngetuk pintu Anda untuk makan minum di surga. Maka Anda dan saya berjuang. Mari Tuhan mengatakan berjuang melawan dosa, melawan kejahatan. Berjuang Anda, jangan siapapun Anda punya orang ketiga. Saya harap mulai sekarang Anda jangan orang ketiga. Tapi sekarang zaman akhir, kita tidak tahu mati kapan. Sekarang kita nggak mati kapan. Kalau Anda ada orang ketiga, dijemput setan masuk alam roh yang tidak pernah habis-habisnya, disiksa setan. Tapi kalau Anda mulai hidup yang baik, hidup yang suci, akan jemput malaikat, maka Anda dan saya akan sepanjang masa bisa surga. Sekali lagi kita berjuang M tahun di surga. Anda bahagia. Kita berjuang, jangan se-M tahun Anda bersama setan. Itulah seruan saya. Mari kita berjuang, betul berjuang untuk masuk surga. Berjuang Anda dan saya diam di Tuhan semuanya. Tuhan mengatakan lewat pintu sempit, karena apa? Bagi orang kita warga surga, kita terbuka pintunya. Tapi bagi orang-orang yang tidak hidup baik, masih salah, masih dan sebagainya, masih punya orang ketiga, paham? Saya harap Anda bertobat yang punya orang ketiga. Saya sampaikan ini karena ayat tadi Tuhan mengatakan, yaitu mari berjuang agar Anda hidup yang suci kudus. Amin. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saudara diberkati, amin. Berapa banyak hari ini yang bersyukur, yang diberkati, boleh lambaikan tangan saudara di awal bulan. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh bilang sama kanan kiri, bahkan sekitar saudara, bilang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sekali lagi bilang selamat hari Minggu, Happy Sunday, God bless you. Puji Tuhan, saudara dan saya diberkati dan saudara dan saya dipelihara dalam kebaikan dan kasih anugerah Tuhan. Kita bersyukur di awal bulan yang baru, masuk di minggu yang pertama, saudara dan saya melihat jawaban doa, melihat berkat Tuhan, melihat kasih pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, sedikit sebelum kita menyatu dengan tubuh darah Yesus yang juga akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sama-sama sedikit saudara kita lihat kebenaran firman Tuhan saudara. Sama-sama kita lihat satu Injil ya saudara, Injil Lukas
pasalnya yang ke-13 saudara. Sebenarnya tadi saya agak kaget juga ya, karena sebelumnya saudara sudah mendengar langsung dari gembala sidang. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan artinya ada kuasa yang besar. Amin. Sebagaimana saudara dan saya banyak terima firman Tuhan, berkat saudara dan saya juga pasti besar. Amin. Lukas 13 ayatnya yang ke-24 saudara. Barusan tadi kita sudah dengar saudara dari gembala sidang, tapi akan saya jelaskan secara singkat saudara. Pada hari ini bersama-sama kita lihat firman Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 24. Saudara yang sudah di sana sama-sama bilang, aku pasti diberkati. Amin. Sama-sama yuk kita baca. Tiberias di Gading Nias yang di live streaming. 1, 2, ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Haleluya. Hari ini saudara, renungan singkat firman Tuhan saya beri judul sesuai dengan ayat yang kita dengar kita baca, berjuanglah. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, berjuanglah. Lebih percaya lagi, Tiberias, berjuanglah. Amin, haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya? Kita angkat tangan kita mau berjuang untuk meraih yaitu hidup kekal dalam kerajaan sorga. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya sekali lagi, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Sebab apa saudara? Banyak orang yang akan melewatinya. Tapi mohon maaf saudara, ya, nggak semua akan masuk. Ternyata saudara ada dua bagian atau ada dua jalan saudara. Papa Riaji pernah cerita kepada saya saudara. Beliau waktu masa kecil ya berbincang-bincang ngobrol dengan ibunda beliau saudara. Dan ibunda beliau menyampaikan kepada beliau, nak, untuk masuk sorga, jalan ke sorga itu sulit sekali. Ya, maksudnya bagaimana ibu? Sulit sekali. Ya, ibunda beliau saudara bercerita, sulitnya kira-kira seperti ini loh. Ya, ibunda beliau berkata saudara, jadi seperti sehelai rambut ya, yang tipis, yang kecil, lalu dibagi 7 saudara. Dibelah 7. Ya tentunya waktu itu Papa Riaji belum menjadi orang percaya, apalagi pendeta saudara. Ya tapi ibunda beliau berkata, ya saudara, sulit sekali ya, bahkan cenderung seperti mustahil ya untuk menuju sorga. Karena apa? Jalannya sangat kecil, seperti sehelai rambut dibagi 7. Maka saudara, hari ini saya mau sampaikan, firman Tuhan juga hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Saudara boleh catat nanti baca di rumah, Matius 7 ayat 13 dan 14. Saudara, di sana inti firman Tuhannya sama. Jadi ayatnya seperti paralel saudara dengan ayat Lukas 13 ayat 24 ini. Yang intinya mengatakan saudara, bahwa ada banyak orang yang akan melalui jalan yang sesak itu. Saudara, ada orang yang menuju kepada jalan yang lebar, tapi mohon maaf ujungnya binasa, ujungnya maut. Tapi saudara dan saya hari ini, engkau dan aku, Yesus yang berjanji, hanya di dalam Yesus. Yesus yang berkata untuk saudara dan saya, orang percaya bahwa tidak ada jalan menuju Bapa selain menuju, yaitu selain melalui Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa yang percaya, saudara dan saya tidak binasa, melainkan saudara dan saya beroleh keselamatan kekal selama di bumi. Masuk bulan yang baru, saudara tersedia. Apa yang kita perlukan, kita butuhkan. Tuhan berkati saudara dan saya, dikabulkan doa-doamu. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus, bagi kasih dan kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Itu sebabnya saudara hari ini bersama-sama saudara dan saya kita perhatikan. Ya saudara, bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Saudara dan saya orang percaya. Kenapa saya bilang orang percaya? Ya saudara, karena mohon maaf saudara, ya orang Kristen, saudara jadi Kristen saja mohon maaf tidak cukup. Karena kalau saudara tadi mendengar juga kesaksian gembala sidang, Papa Riaji berkata saudara, beliau pernah rohnya dibawa, sekali lagi rohnya dibawa Tuhan untuk melihat tingkap-tingkap kerajaan sorga. Bahkan saudara mampir sebentar, yaitu di pinggir neraka. Kenapa itu terjadi? Tuhan mau berbicara kepada beliau. Sampaikan kepada umatku, sampaikan kepada jemaat Tuhan. Ya, dan hari itu saudara beliau belajar bahwa di neraka, mohon maaf, banyak orang Kristen. Kenapa saudara? Seperti yang tadi beliau sampaikan, mohon maaf, yang di neraka ada banyak orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang mohon maaf terlambat bertobat.
Dan yang kedua saudara, orang yang tidak percaya dengan korban kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara dan saya, engkau dan aku, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau saudara hari ini hidup dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran kekudusan firman Tuhan, percaya kuasa darah Yesus, engkau dan aku dipastikan. Haleluya. Saudara dan saya punya kepastian. Bilang sama-sama dengan saya, punya kepastian. Yes, saudara dan saya punya kepastian untuk engkau dan aku bersama Tuhan tahun kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Semua yang dengar katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya hari ini saudara sama-sama kita akan belajar secara singkat ya saudara, bagaimana ciri orang yang berjuang. Yang pertama saudara dan saya catat baik, orang yang berjuang adalah orang yang tetap berjaga-jaga. Saudara boleh catat, boleh foto sekali ya, haleluya. Orang yang tetap berjaga-jaga. Ya saudara, maksudnya bagaimana Pak Pendeta berjaga-jaga? Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang waspada. Orang yang rohnya tetap terkoneksi dengan kerajaan sorga. Maka saudara, ya ada sebab dan akibat. Sekali lagi saudara, orang yang taat pasti selamat, katakan amin. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti diberkati. Orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti akan melihat hidup kekal. Dan hari ini saudara, itu sebabnya juga orang yang tidak waspada, yang tidak berjaga-jaga, ya saudara mohon maaf, ya nggak bisa masuk di dalam ruang perjamuan kawin anak domba. Tidak diundang, mohon maaf saudara. Dan kalau saudara ingat ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, total mereka 10 gadis, ya mereka sedang menantikan mempelai untuk datang. Ya, mereka adalah gambaran saudara dan saya, gereja Tuhan, kita semua jemaat Tuhan. Siapa yang datang mempelai pria yaitu Kristus. Ya saudara, ketika mereka sedang menantikan, saudara boleh catat nanti baca di rumah Matius 25, ya 5 gadis bodoh, mereka tidak mempersiapkan minyak dan mereka ya mohon maaf nggak waspada, nggak berjaga-jaga. Akhirnya apa saudara? Ketika mempelai datang, pintu sudah ditutup dan mereka terlambat, tidak bisa diterima, tidak dikenal. Ya saudara, itu sebabnya ini saudara akibatnya orang yang mohon maaf tidak berjaga-jaga. Lukas 13 ayat 25, saya bacakan bagi setiap kita. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Haleluya. Saudara, sedikit saudara di Matius 25 ayatnya yang ke-11. Matius 25 ayat 11 boleh tampilkan? Ya saudara, Matius 25 ayat 11 dikatakan demikian saudara. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ya saudara, ini 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Matius 25 saudara. Nah hari ini kita melihat ya bahwa orang yang gak waspada, gak berjaga-jaga, mohon maaf saudara, tidak masuk, tidak diterima. Mohon maaf saudara, jangan sampai saudara dan saya kita terlambat. Jangan sampai kita tidak diundang. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, mari saudara dan saya berjuang untuk berjaga-jaga. Karena orang yang berjuang akan diundang pesta di sorga. Semua yang percaya katakan amin. Dan saudara, selama di bumi, orang-orang yang berjaga-jaga, berjuang waspada, engkau dan aku akan diluputkan dari segala yang jahat, diloloskan dari mara bahaya celaka. Katakan amin. Ada orang yang bilang sama saya, Pak Pendeta, hati-hati Pak Pendeta, akhir tahun biasanya banyak peristiwa, banyak mara bahaya dan lain-lain. Saya bersyukur saudara, ya saya bilang terima kasih, saya sudah diingatkan. Dan mungkin itu juga cara Tuhan untuk mengingatkan saudara dan saya dari setiap peristiwa kejadian. Tapi saudara biasanya orang demikian, itu ujung-ujungnya perkataannya negatif saudara. Maka saudara, setiap saudara dan saya mendengar kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak memberkati, kata-kata yang bukan berasal dari firman Tuhan. Saudara dan saya ada kuasa untuk mematahkan segalanya di dalam nama Yesus. Katakan amin. Mematahkan segala roh celaka, roh mara bahaya, bahkan segala gangguan. Sebab saudara dan saya ditetapkan untuk berkemenangan. Amin. Engkau dan aku sudah menerima. Ya saudara dan saya ada kuasa tubuh dan darah Yesus. Berjaga-jaga, engkau dan aku diluputkan dari penyakit. Katakan amin. Diluputkan dari segala yang jahat. Walaupun orang dunia, bahkan orang sekitar saudara dan saya bilang gak mungkin dan lain-lain. Tapi bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara dan saya ditetapkan untuk sehat, diberkati, berhasil melihat kemuliaan Tuhan nyata. Bagi setiap kita yang percaya, boleh kasih kemuliaan sorak-sorai yang meriah.
bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ya saudara, pagi hari ini mari saudara dan saya berjaga-jaga, waspada, berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya sudah dipersiapkan. Yuk kita lihat sama-sama satu ayat dulu. Zefanya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 saudara. Zefanya pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sudah ada di layar. Mari sama-sama Tiberias kita baca. Gading Nias live streaming. 1, 2, ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Haleluya. Saya berdoa semua saudara yang beribadah pada sesi ini, bahkan semua jemaat Tuhan Tiberias, saudara yang beribadah pada hari ini, engkau dan aku adalah bilangan orang-orang yang dikuduskan, suatu hari akan diundang untuk pesta di sorga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat kasih dan janji kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Dalam nama Yesus, saudara dan saya bukan hanya jumpa di tempat ini, tapi suatu hari kita jumpa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Itu sebabnya saudara, ya penting bagi setiap kita berjaga-jaga, waspada. Tuhan telah menyiapkan undangannya. Tuhan sudah menyediakan perjamuan korbannya. Bicara tentang korban kuasa darah Yesus. Kalau ada perjamuan, ada darah Yesus dalam hidup saudara dan saya, engkau dan aku diluputkan mara bahaya, diloloskan dari sakit penyakit. Katakan amin. Waktu bangsa Israel saudara ada di tanah Mesir, saudara ingat tulah terakhir yang ke-10, ya saudara, bahwa setiap anak sulung harusnya mati. Tapi Tuhan berpesan kepada Musa, untuk apa saudara? Yang ada tanda darah di atas ambang pintu, mereka diluputkan, diloloskan dari maut. Di zaman akhir ini, di akhir tahun ini, saudara dan saya, yang ada darah Yesus, yang ada minyak urapan, minyak dan anggur, engkau dan aku diluputkan dari celaka, diloloskan dari sakit penyakit, diloloskan dari rugi, diloloskan dari segala yang jahat. Saudara dan saya berkemenangan, kebajikan, kemurahan mengikuti kita sepanjang umur hidup, dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa kekal sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu yang kompak bagi nama Tuhan. Yes, saudara, haleluya. Ada seorang ibu namanya Ibu Esther. Ibu Esther ini saudara, dia ya sebenarnya saudara hidupnya ya cukup baik saudara. Dia bercerita ya saudara, dia hidup sehat, makan sehat, melayani Tuhan juga saudara. Tapi Tuhan izinkan ya saudara, ia boleh mengalami proses terjadi saudara. Ya satu hari dia sangat tidak enak badan. Kemudian saudara ya di awal pandemi saudara tahun lalu, dia cek ke dokter, ternyata saudara vonis dokter langsung mengatakan ada tumor, ada kanker. Dan mohon maaf saudara, perutnya besar seperti orang mengandung saudara. Anaknya sudah 2. Tapi saudara hari itu ya dia merasa sangat kesakitan dan dia bergumul, berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara ya Tuhan izinkan terjadi. Saya mau sampaikan hari ini, kalau hari ini engkau sedang menghadapi persoalan, kalau saudara sedang menghadapi tantangan, ya berserulah, datang pada Tuhan, berwaspadalah, berjaga-jagalah. Ya Tuhan izinkan itu terjadi agar kemuliaan kebesaran Tuhan dinyatakan bagi hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Amin. Gereja ini saudara, ya Ibu Gembala dulu divonis saudara kakinya bengkak. Ya saudara, Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi ketika beliau beribadah datang ke rumah Tuhan, apa yang terjadi? Keajaiban yang tidak pernah dikatakan ada di dunia. Kakinya yang bengkak tiba-tiba kempes, sempurna sehat. Dan hari ini saudara dan saya boleh menikmati kebaikan Tuhan di gereja ini. Ya, menerima firman Tuhan. Papa Riaji divonis saudara, umurnya tinggal 6 bulan. Kepalanya ada tumor. Setiap kali sakit, kepalanya dibenturkan ke tembok saudara. Dan apa yang terjadi? Tuhan izinkan saudara agar melewati proses. Tetap kuat saudara dan saya, ayo tetap kuat dalam proses. Berjaga-jaga, waspada. Dan hari ini saudara saya mau sampaikan, kemuliaan kebesaran Tuhan akan segera dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin saudara. Amin. Dan bulan September kira-kira saudara, Ibu Esther ada tindakan ya saudara. Dan setelah tindakan operasi ini saudara, apa yang terjadi? Ya biasanya saudara, orang pada umumnya saudara normalnya HB manusia itu 11, 12 ya, tapi ibu ini HB-nya cuma 3. Ya, dari malam sampai pagi suaminya berdiri di depan kamar ICU mengurapi ya
pintu ruangan ICU dengan minyak urapan, saudara. Walaupun orang lihat, orang lewat, orang duduk dekat dia, orang yang mungkin imannya nggak sama, orang yang tidak mengerti, ya kan, orang berkata kan, ngapain bapak ini, ya kan, mondar-mandir depan ruang ICU, ciprat minyak, urapi ruangannya dengan minyak urapan. Tapi hari ini saya mau sampaikan, iman saudara dan saya di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Ada kuasa, ada mujizat, ada berkat yang Tuhan Yesus sediakan bagi orang percaya. Setuju, katakan amin. Ayo tepuk tangan dulu sama-sama yang kompak bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, jam 9 pagi HB-nya tiba-tiba jadi 11. Yang tadinya 3, saudara, tapi langsung naik jadi 11. Dan setelah itu mohon maaf saudara, ya, petugas medis profesional sudah mengatakan, Pak, siap-siap ya. Umur ibu mungkin tinggal 3 bulan. Ya, bukan sekali saudara divonis, Pak, siap-siap ya, umur ibu kayaknya tinggal 6 bulan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kabar sukacita atas anugerah kebaikan Tuhan. Oleh kuasa minyak dan anggur, Tuhan pakai firman Tuhan. Ibu Esther diselamatkan, luput dari vonis, lolos dari vonis. Semua vonis manusia mohon maaf dipatahkan. Firman Tuhan adalah penuh kuasa. Semua ilmu pengetahuan tidak bisa mengejar kuasa firman Tuhan. Saudara dan saya yang percaya, engkau dan aku akan melihat kemuliaan Tuhan ketika bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Yes, haleluya. Itu sebabnya mari saudara dan saya, hiduplah berjaga-jaga di zaman akhir. Saudara dan saya, mari hiduplah waspada, senantiasa dekat sama Tuhan, senantiasa kejar kerajaan sorga. Saudara dan saya ditambahkan semua yang luar biasa. Yang terakhir, yang kedua, rekan-rekan boleh bergabung di depan. Bagaimana ciri orang yang berjuang dalam hidupnya? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang senantiasa waspada, berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, sebab kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Amin. Kapan harinya? Bagian saudara dan saya adalah hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Saudara dan saya hidup dalam iman, percaya. Yang kedua saudara, mereka adalah orang-orang yang selalu taat. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, selalu taat. Lebih percaya lagi, sama-sama Tiberias, selalu taat. Amin. Saudara, kenapa saya tekankan selalu taat? Karena kenyataannya mohon maaf, ada banyak orang Kristen yang taatnya musiman. Yang taatnya kalau habis gajian doang. Yang taatnya kalau baru habis dapat bonus baru taat. Yang taatnya kalau baru tanah baru laku baru taat. Itu sebabnya saudara saya bilang selalu taat. Anak Tuhan yang dewasa, orang percaya yang dewasa dalam setiap keadaan. Keadaan baik atau tidak baik tetap mengatakan Tuhan baik. Amin. Dalam setiap keadaan, apapun Tuhan tetap baik. Itu sebabnya saudara, jangan taat musiman, tapi selalu taat. Taat mendatangkan berkat. Taat mendatangkan mujizat. Orang taat pasti selamat. Haleluya. Kedengarannya saudara mungkin sederhana. Kedengarannya mungkin saudara biasa aja, tapi gak gampang melakukannya. Saya mau sampaikan saudara, ini rahasia sederhana. Sederhana, mungkin saudara bukan S2. Mungkin saudara bukan S3. Mungkin namamu gak ada di daftar naik gaji di akhir tahun. Mungkin posisi saudara hari ini tidak ada di dalam daftar orang yang akan dipromosi di akhir tahun ini. Tapi ketika engkau taat, ketika engkau cari sorga, diurapi dengan minyak, saudara dan saya istimewa. Amin. Saudara ngerti istimewa? Istimewa itu karet 2, ujungnya disobek. Kalau beli nasi goreng gak pedes begitu. Bang, nasi goreng gak pedes ya? Oh iya, ini yang gak pedes karetnya 2, ujungnya disobek. Istimewa sudah. Maksudnya gimana istimewa? Yuk, ini ayat terakhir, Yohanes 6. Yohanes 11 maksud saya. Yohanes 11, salah lagi, maaf sudah. Yohanes 21 maksud saya. Yohanes 21 ayat 6, lalu lompat ke ayat 11. Saya bacakan bagi setiap kita, ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, sebelum lompat ke ayat 11 saya jelaskan sedikit latar belakangnya. Saudara, murid-murid kelaparan, murid-murid cari ikan, mereka mau makan.
Dan sebagai nelayan ulung, kenapa saya bilang nelayan ulung? Karena Petrus saudara dari kecilnya sudah jadi nelayan bersama teman-temannya, Simon Petrus. Saudara, ini latar belakangnya, Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia sudah bangkit saudara, ya di hari yang ketiga, tapi dia menuju kepada kenaikannya, beberapa waktu saudara dia menampakkan diri kepada beberapa orang termasuk murid-muridnya. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Semua bilang Tiberias. Sekali lagi, Tiberias. Yes, amin. Tiberias artinya mempelai. Ya saudara. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Tiberias. Ketika mereka sudah cari ikan semalam-malaman. Sebagai nelayan ulung, mereka tahu kapan saat yang tepat untuk tangkap ikan. Mereka tahu posisi yang tepat untuk tangkap ikan. Tapi kenyataan, ya saudara, mengatakan bahwa semalam-malaman mereka tidak dapat ikan. Padahal mereka orang yang punya ilmu pengetahuan. Mereka orang yang berpengalaman. They have experience. Mereka profesional. Tapi gak dapat ikan sama sekali. Ketika jumpa dengan Yesus, baru mereka dapat ikan. Tapi gak langsung dapat ikan, Yesus berkata terlebih dahulu kepada Petrus DKK. Apa pendeta DKK dan kawan-kawan? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, engkau akan mendapatkannya. Saudara, saya mau bilang sama saudara. Petrus ini punya potensi untuk argumen sama Yesus. Bagaimana Pak Pendeta argumennya? Petrus nelayan, Yesus bukan. Petrus dari kecil udah tangkap ikan, Yesus anak tukang kayu. Kalau orang zaman now bilang, gak usah ajar-ajarin saya, tahu apa kamu tentang tangkap ikan? Betul apa betul? Kan kalau Petrus bisa ngomong kan begitu saudara. Tapi kenyataannya Petrus tidak berkata demikian kepada Yesus. Walaupun dia punya pengalaman, dia punya ilmu pengetahuan, dia orang yang profesional dalam tangkap ikan, mungkin saking profesionalnya turun-temurun, dia sudah ngerti. Jangan-jangan waktu dia lahir, pancingannya mana mah? Udah nanya pancingan sama mamanya waktu lahir saudara. Karena apa saudara? Turun-temurun nelayan. Tapi dia tidak berkata demikian, dia taat kepada apa yang Yesus katakan. Yesus bilang tebarkan jala di sebelah kanan, dia tebar jala di sebelah kanan. Dan lihat apa yang saudara lihat apa yang Yesus katakan. Dia melihat sendiri bersama teman-temannya 153 ekor ikan banyaknya. Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, bukan ikan kecil, ikan besar. 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. You may close your Bible, saudara boleh tutup Alkitabnya. Saudara pasti bertanya, kenapa jumlahnya bukan 200 Pak Pendeta? Kenapa jumlahnya bukan 500 ekor Pak Pendeta? 153 ekor, ini saya jelaskan secara singkat. Bagi orang Ibrani, setiap angka itu ada artinya. Angka 1, 2 dan seterusnya. Nah saudara, angka 153 itu artinya Ani Elohim. Ani Elohim dalam bahasa Ibrani. Ani artinya aku. Elohim artinya Allah, Tuhan. Saudara pernah dengar kata Elohim? El Shaddai, Elohim. Aku adalah Tuhan. I am God. Aku adalah Tuhan yang kasih kamu makan. Aku adalah Tuhan yang sanggup berkati hidupmu. Aku adalah Tuhan yang sanggup sembuhkanmu. Aku adalah Tuhan yang sanggup memberkati keluargamu. Aku adalah Tuhan yang sanggup menyediakan jalan keselamatan bagi saudara dan saya yang percaya di dalam Yesus. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, yang memberkati saudara dan saya. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang saya bilang istimewa. Kenapa istimewa? Yesus menyatakan mujizat 153 yang artinya I am God, aku adalah Tuhan. Di mana? Di mana? Sekali lagi saya tanya. Di mana? Di Tiberias. Amin. Yesus gak mengadakan mujizat 153 itu di tempat lain. Di Sungai Yordan. Atau mungkin di Kana. Atau mungkin di yang lain. Tahukah saudara? 50% lebih mujizat yang Yesus lakukan ada di Tiberias. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Alkitab loh yang catat saudara.
Yesus kasih makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Yesus menghardik angin ribut, jalan di atas air, usir roh jahat, and many more. Many more tahu? Ada yang bingung, many more apaan pendeta? Dan lain-lain. Tahu dari mana pendeta? Baca di Alkitab makanya. Amin. Saudara, selalu bicara tentang Tiberias, bicara tentang janji, saudara. Bukan berarti Tuhan gak ada, Tuhan ada di mana-mana. Bukan berarti Tuhan gak ada di tempat lain. Selama orang-orangnya cari Tuhan, selama orang-orang rindu pada Tuhan, hidup benar, meninggikan nama Tuhan Yesus, mengajarkan kekudusan, mengajarkan pengorbanan salib Yesus, maka Tuhan ada di sana. Lebih lagi, yang ada minyak anggur, engkau dan aku tidak dirusakkan sampai selama-lamanya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan. Bangkit berdiri. Berjuanglah bersama-sama saudara dan saya. Kita bukan hanya jumpa di bumi, tapi kita jadi tetangga di sorga sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertimu, tiada seperti sungguh tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib Yesus, sungguh tiada seperti engkau Tuhan, selama-lamanya engkau besar, engkau dahsyat. Tiberias kita beri kemuliaan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Lebih lagi, tinggikan agung namanya, angkat tangan kita yang sama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Yesus besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. There is none like you, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Di atas kepalamu, sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya.
Tiada seperti Engkau sampai selama-lamanya. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Inilah persembahan syukur kami. Lebih lagi Tuhan Yesus, ibadah yang sejati, ucapan syukur persembahan kami yang sejati adalah tubuh kami, adalah roh tubuh jiwa kami yang kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan jadi rema, jadi kekuatan bagi kami untuk berjalan sepanjang akhir tahun ini, bahkan yaitu di zaman akhir kami tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati, urapi, sayangi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami akan bawa yaitu persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Berkati usaha toko dagangan, berkati proyek, pekerjaan, karir setiap kami, umat-Mu diangkat naik jadi kepala bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, urapi. Maka kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang atas kami. Kami bawa dengan sukacita dan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, selamat memberi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam perjamuan. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sebelumnya kita baca di dalam Yakobus 1:12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi kita dapat mahkota di surga. Kita harus bisa melawan segala cobaan, melawan segala dosa atau cobaan apapun. Harus bisa Anda menghadapi segala cobaan zaman ini. Anda yang kita doa karena Anda tidak miskin, tidak kekurangan, kita tolak kekurangan, harus punya iman. Anda menganggur, Anda tidak mengalami resesi. Demikian juga cobaan apapun ditawari orang untuk nolak Yesus, jangan Anda, karena Yesus jalan yang ke surga. Sedang kalau roh duniawi itu yaitu untuk supaya menghancurkan kita, maka kita kalau Anda tahan segala percobaan kiri kanan nawarkan Anda duniawi, maka yang penting Anda cari apa? Yaitu cari mahkota kehidupan di surga. Kita akan masuk perjamuan. Mari kita angkat roti dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu, memberi kami akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk surga. Kami diampuni segala dosaku, kesalahanku. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat, tidak migrain, tidak vertigo. Kami doa, kami tidak bodoh, tidak pula anak-anak muda, pandai cerdas, tidak bodoh pula, mulut hidup rapi, penuh kuasa dan mujizat, jantungku sehat, tidak akan operasi, paru-paru sehat, kami tolak kutuk penyakit jantung, paru-paru, organ-organ tubuh semua, leher semua, limpa sempurna, juga empedu semua, kami tolak organ-organ tubuhku yang sakit, yang cacat, disempurnakan, ginjalku sempurna, tidak cedera, tidak operasi, kami dua, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, kami telah terkapar di ICU, tidak kanker, tidak tumor, kami telah virus corona, keluarga kami tidak ada yang kena virus corona, kami disembuhkan, bebas dari segala virus corona, kami doa,
keluarga kami diberkati, bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Berkati kami dalam nama Yesus, kami sembuhani segala kutuk penyakit termasuk bersuna disembuhkan. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat sani dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian baru. Kekal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami disembuhkan untuk bangkit dari kiamat, terbang aman masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sempurna, tidak mikiran, tidak bertiku. Kami tolak bodoh pula, anak muda, pandai, cerdas, akhirnya 160 diurapi. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, diurapi, tidak batuk, tidak flu, tidak parah, mulutku penuh kuasa dan mujizat, jantungku sehat, paru-paru sehat, ginjal sempurna, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami tolak terkapar, demonstrasi. Kami tolak terkapar sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami doa, kami semua tidak kena bersuna, kami tak bersuna. Segala penyakitku disembuhkan dalam nama Yesus. Segala penyakitku hari ini sudah sembuhkan. Anda dua sejenak masing-masing. Ada dua, Anda sakitmu, Tuhan ampuni dosa saya berjanji hidup baik suci agar bebas dari maut, bebas dari segala kutuk sakit. Kita angkat sani dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata bahwa percaya lebih dari roti mana. Jangan roti mana 40 makan juri padang rumput. Jangan ini kami hidup di ini surga. Yang kedua, jangan roti tapi ada jubah kemuliaan. Kami disucikan, dikuduskan akan mulia penuh kemuliaan. Yang ketiga, jangan roti yang setiap hari ada kasut baru, sepatu baru. Tuhan terangkan khusus kepada gereja Tibas. Generasi majikan, generasi Tuhan berkati. Siapa yang percaya Tuhan, keluarganya generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, tidak utang-utang pribadi. Kami tolak segala virus corona, tidak kena virus corona. Kami diurapi, penuh kemuliaan, penuh kuasa. Kami diberkati agar bebas virus corona, berkati bebas dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami diberkati, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akan angkat minyak urapan. Ini perintah Tuhan terus langit. Tugasmu pasti ngembal kuasa materi. Itu langit tugasmu pasti ngembal kuasa minyak urapan. Terdapat di Hakim 8:9, tapi bahasa aslinya yaitu muliakanlah dan muliakan manusia. Manusia yang jatuh dosa yang kemudian. Untuk kembali mulia Anda harus perlu minyak urapan. Maka minyak ini betul penting. Waktu malamnya rupanya setan saya ikut baca tulisan di langit, maka
setan berlutut kaki saya. Setan ngomong apa tuh? Bapak jangan siksa saya. Ternyata kalau anak ngancurkan setan kuasa gelap, anak kasih minyak, setan takut pada minyak urapan. Pada kali minyak ini, nanti kalau Anda habis 2 minyak ini, ulah sakit, paling sakit apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah harapan. Sebenarnya Tuhan muliakan Allah, muliakan manusia. Kami diberi kemuliaan, diciptakan kembali yang mulia. Segambar orang mulia, tidak sakit-sakit, tidak miskin bangkrut. Kami telah roh gagal, roh miskin bangkrut. Tuhan hadir berkati kami, urapi kami, agar kami jadi warga surga, agar kami akan masuk kerajaan surga. Nama kami tertera di kerajaan surga. Kami diurapi dalam nama Bapa. Terus kami diurapi semua diurapi mulia. Setan-setan kami takut, rumahku diberi ini, tidak ada setan masuk, tidak ada berguna, diurapi, siap penyakit tubuh sempurna, tidak miskin, tidak akan kami diurapi. Kami Yesus minyak ini punya kuasa, berkati kami, urapi kami sebagai warga surga, agar kami banggakan, sembuhkan dari segala penyakit. Inilah minyak urapan. Anda ulahkan bangsa sakit, berkati Tuhan, Pak keluarga Jokowi, agar semua menteri juga sehat sempurna, tidak kena virus corona. Kami doa untuk supaya sembuh, segera bebas dari virus corona, sembuh, yaitu mukjizat, bebas dari virus corona, bebas dari sembuh virus corona, agar periksa darah sudah kembali negatif, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama, saudara dan saya, kita mengucap syukur Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup saudara dan saya. Dan sebentar kita akan berpisah, namun sebelumnya kita membawa persembahan syukur kita yang kedua pada siang hari ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk gembala yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Pada hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk kuasa minyak dan anggur. Dan kami imani Tuhan, sesuai janji firman-Mu, kami yang ada minyak dan anggur, kami tidak dirusakkan, terpelihara sempurna di dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus. Sebelum kami sampai di rumah, bahkan sebelum hari ini selesai, mujizat pasti sudah terjadi di dalam nama Yesus. Bagi setiap kami yang percaya, Tuhan yang luar biasa akan mengadakan, yaitu perbuatan yang ajaib di tengah-tengah umat-Nya. Kami mengucap syukur, kami umat sayangan Tuhan, kami diurapi menjadi mulia, lebih dari teman sekutu. Kami percaya minyak urapan mengurapi kami, bahkan suatu hari kami menghadap Tuhan dalam kerajaan sorga. Kami diberkati selama di bumi, berhasil, tersedia apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur, kami berdoa, berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, sempurna sehat. Semua jemaat Tuhan yang ada di live streaming, juga di Gading Nias, umur panjang, tegap sentosa, sempurna sehat. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sumber berkat dalam hidup kami. Tidak akan pernah kekurangan segala yang baik setiap orang-orang yang setia mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bawa persembahan terbaik bagi Tuhan. Tuhan yang membalas lipat kali ganda. Tuhan, kami tidak pernah berhutang atas hidup kami. Semua pekerjaan, semua proyek, semua karir, bahkan semua apa yang kami kerjakan dalam nama Yesus, Tuhan buat berhasil, diberkati. Tuhan Yesus, beri mujizat-Mu di tengah-tengah setiap kami umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang diberkati, yang bawa ucapan syukur persembahan dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memberi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti memberkati. Kita kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorai yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak putusnya kami mengatakan terima kasih Tuhan baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk acara ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh bergereja, beribadah, masuk di awal bulan, bahkan juga di minggu yang pertama. Kami berdoa, kami mengucap berkat. Sama-sama angkat tangan saudara, semua yang di Gading Nias, yang di live streaming, bersama-sama dengan saya di dalam
dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu. Kami berdoa mengucap berkat untuk bulan ini, bulan yang baru, minggu yang baru. Di dalam nama Yesus kami percaya kami diberkati. Berkat Tuhan, kasih Tuhan mengalir luar biasa di dalam hidup kami bersama keluarga. Kami percaya kami umur panjang, sehat sempurna. Segala vonis, segala penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Kami tolak celaka, roh bahaya, roh binasa, roh segala yang jahat kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami imani sepanjang bulan ini anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami imani kami yang ada minyak dan kuasa anggur, kami ada tubuh darah Yesus, minyak urapan, kami tidak pernah dirusakkan. Dalam nama Yesus kami akan tinggal kekal selama-lamanya dalam rumah Tuhan. Kami melihat di akhir tahun mujizat pasti terjadi. Beri tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Nama-Mu besar, Nama-Mu ajaib. Tuhan dimuliakan, Tuhan hidup, Tuhan nyata dekat dengan kami. Tuhan Yesus berkati semua jemaat-Mu, semua yang beribadah di Gading Nias, di live streaming. Tuhan sayangi Pak Adrian bersama keluarga dalam berkat anugerah kasih Tuhan. Berkati di promosi jadi director, berhasil. Pak Yulianto bersama keluarga sehat sempurna, diberkati, berhasil. Bapak Aldi bersama dengan istri, Tuhan berkati, berhasil. Keturunan ilahi Tuhan anugerahkan, sehat sempurna. Berkati Wingka bersama dengan keluarga, orang tuanya sehat sempurna. Tuhan beri pasangan yang sepadan. Tuhan berkati karirnya maju, berhasil di promosi Tuhan. Tuhan berkati Lina bersama dengan keluarga. Berkati Pak Yapi bersama keluarga. Tuhan berkati semua yang hadir pada siang hari ini. Orang-orang muda diberkati Tuhan. Kami bersyukur, berkati yaitu Gembala Sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Umur panjang, sempurna, sehat, tegap sentosa bersama keluarga dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Berkati para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, berkati bersama dengan keluarga. Kargo Pariaji diberkati. Tuhan berkati Ibu Intan bersama keluarga, diberkati bersama anak-anak yang berhasil, diberkati maju, sehat sempurna. Berkati semua yang melayani Bonergas Worship Team, diberkati Tuhan. Worship leader kami Bapak Yoris bersama keluarga diberkati. Berkati Sony bersama dengan keluarga. Berkati backup singers Natasha dan rekan-rekan diberkati. Imam musik Tuhan berkati. Bapak Diko bersama rekan-rekan diberkati Tuhan. Tim event Tuhan berkati. Josephine bersama rekan-rekan. Berkati media Tuhan berkati. Pak Edison bersama rekan-rekan diberkati Tuhan. Bahkan tim soundman operator diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan asyar Greeter, penerima tamu Tiberias Choir, guru sekolah minggu, diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa menyerahkan Indonesia bebas dari pandemi. Kami tolak corona. Tuhan berkati Pak Anggoro bersama keluarga dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Berkati Bu In juga Pak Andre, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu. Diberkatilah engkau dalam keluargamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor. Tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku, mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua, terbang awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.